Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih oleh Tuhan Yesus. Saya ucapkan selamat pagi, selamat berbakti di Gereja Baptis Indonesia Cemara 7. Dan juga kita akan bagi saudara-saudara kita yang masih belum bisa hadir di tempat ini bisa menyaksikan nanti lewat YouTube. Jadi kita akan tetap berbaktian bersama-sama. Dan juga pada pagi hari ini kita kebaktian menggunakan protokol kesehatan untuk menjaga jarak antara satu sama lain, jadi duduknya dibatasi. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita akan mengawali kebaktian pada pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan, pujian menaikkan syukur. What
kasih sayangnya, dan Kau nyatakan kebaikan-kebaikan-Mu, pemeliharaanmu hari lepas hari yang boleh kami rasakan. Saat ini Tuhan kami bersyukur karena pada pagi hari kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kami boleh bersatu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam kebaktian Minggu pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu terus yang akan memimpin kami dari awal hingga akhir kebaktian pada pagi hari ini. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, kami juga berdoa saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan belum bisa bersama-sama dengan kami kebaktian di tempat ini, di rumah-Mu ini. Mereka bisa melihat melalui saluran YouTube. Tuhan juga akan berkati seperti kami semua di tempat ini. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini sakit atau ada apapun kehalangan. Tuhan masalah mereka. Kami menyerahkan kehidupan mereka ke tangan kuasa-Mu. Tuhan, terima kasih atas semuanya. Terima kasih atas saat ini. Tuhan akan memberkati kebaktian ini dari awal hingga akhir nanti. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kami persilakan duduk kembali Bapak sekalian. Kita akan memuji Tuhan kembali. Kita akan bersuka cita di hadapan. Kita katakan Allah itu baik. Kasih
ayat 2 sampai 6. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Mazmur pasal 42 ayat 2 sampai 6. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikianlah firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan, memuliakan Tuhan mengenalkan kita, maka kita nanti yang bertugas Lakirin dan Kalisa. Setelah kita akan menyanyikan bersama-sama dan karena persembahan akan diberikan. Mari kita akan menyanyikan lagu Hitunglah Berkat. Tuhan, kembali kami menghadap hadirat-Mu. Saat ini Tuhan, kami telah memberikan perpuluhan persembahan kami. Kiranya Engkau berkati kami semua. Engkau limpahkan kami dengan berkat-Mu, sehingga Tuhan, kami percaya pemeliharaan Tuhan akan terus terjadi atas jemaat di tempat ini. Tuhan, kami serahkan persembahan ini. Engkau sucikan dan kuduskan persembahan kami ini, dan boleh untuk memuliakan nama Tuhan, untuk keperluan kehidupan jemaat di tempat ini dan organisasi gereja di tempat ini. Kami menyerahkan persembahan kami, dan kami berdoa hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus.
Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan oleh khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta Tio, kita kembali memuji Tuhan. Ajarku mengenalmu. Shalom. Baik Bapak Ibu, kita kembali beribadah, mengucap syukur. Ini sudah beberapa kali kita beribadah di gereja, walaupun tetap dengan protokol kesehatan. Ibu Bapak dan saudara sekalian yang terkasih, apa yang telah tadi kita dengar dari Mazmur 42 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Bagaimana kita menyikapi akan keadaan saat ini, bagaimana kita diperhadapkan untuk tetap hidup dalam damai sejahtera penuh dengan sukacita di dalam Tuhan, walaupun situasi dan kondisi apapun yang terjadi di dalam kehidupan ataupun saat ini. Nah, Ibu Bapak, ketika kita sebagai pribadi yang saat ini menghadapi akan segala fenomena kehidupan, segala nuansa kehidupan, segala keadaan kehidupan, dikatakan nano
kehidupan ini, bagaimana dengan segala keadaan itu seringkali membuat seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur tadi, bagaimana akhirnya timbul adanya suatu kegelisahan, timbul adanya suatu tekanan, timbul adanya suatu perkabungan atau kepedihan di dalam diri seseorang ataupun kita semua. Kadang-kadang ada masalah, ada keadaan yang menjadikan kita akhirnya ada kegelisahan, ada tekanan, ada kesedihan, ada perkabungan dan sebagainya. Dan semuanya itu akhirnya mengikis akan damai sejahtera yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus untuk kita semua. Damai itu hilang, sukacita itu tidak menjadi penuh karena kehidupan ini. Nah, Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang terkasih, bagaimana pemazmur pada waktu itu dikatakan di situ, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Tetapi pemazmur mengatakan, inilah yang hendak kuingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Jadi Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang terkasih, pemazmur memberikan suatu keadaan bagaimana ketika kehidupan itu membuat akan dirinya akhirnya dalam keadaan yang tanpa ada damai sejahtera, tanpa ada sukacita, karena fenomena kehidupan tadi, nano-nano kehidupan tadi. Nah, bagaimana mengikis segala kegelisahan, tekanan, kesedihan sampai tuntas? Karena kalau segala perasaan itu tidak bisa dikendalikan, maka tidak akan bisa kita merasakan damai sejahtera itu. Tidak akan mungkin kita mendapatkan damai sejahtera itu. Tidak akan mungkin kita akan menjadi pribadi yang penuh dengan sukacita di dalam kehidupan kita, menjadi gembira di dalam kehidupan kita. Padahal saat ini yang dibutuhkan adalah hati yang gembira. Karena itulah obat yang manjur, imun yang kuat untuk kita semua saat ini. Jadi, nah bagaimana? Nah, kita akan melihat apa yang ditekankan oleh pemazmur ketika menghadapi semuanya itu. Kita akan melihat di sini, Ibu Bapak, apa yang tadi telah kita dengarkan di dalam ayat yang kelima tadi. Di mana Allahmu? Seakan-akan di sini dikatakan ada suatu tekanan, ada suatu masukan yang masuk ke dalam dirinya, masuk di dalam diri kita dan mempertanyakan, ketika kamu menghadapi semuanya itu di mana Allahmu? Tetapi dia mengatakan, inilah yang hendak ku ingat. Inilah yang hendak ku ingat. Jadi yang pertama adalah bagaimana mengikis segala keadaan kegelisahan yang diefekkan atau yang diakibatkan oleh kehidupan ini, tekanan kehidupan ini. Yang pertama adalah harus mengingat. Mengingat apa? Ketika dikatakan di mana Allahmu, seakan-akan Allah itu meninggalkan dia. Seakan-akan mereka mengatakan kepada pemazmur pada waktu itu, oh di mana Allahmu? Tetapi dia mengatakan, inilah yang hendak ku ingat. Yang pertama adalah kita harus tetap mengingat. Mengingat apa? Mengingat berkat Tuhan, mengingat pertolongan Tuhan. Dikatakan, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi bagaimana kita mengingat akan berkat Tuhan. Seringkali kita mendengar, Ibu Bapak, ketika kita saat ini bisa bernafas, berapakah harga oksigen yang kita terima? Satu tabung oksigen, mas-mas yang paham, paham. Satu tabung itu berapa harganya? Bayangkan, itu hanya untuk berapa jam? Ya kalau yang kecil itu, wah, itu. Tapi kayak
yang banyak-banyak. Bagaimana ketika kita saat ini bisa datang kepada Tuhan? Banyak saudara-saudara kita yang belum bisa datang. Itu suatu berkat. Bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana kasih Tuhan, itu yang harus terus kita ingat ketika diperhadapkan kepada keadaan kehidupan ini. Yang pertama, pemazmur mengatakan kita harus ingat Allah. Di manakah Allahmu? Ketika itu dikatakan, inilah Allahku, Allahku tetap memberkati aku, Allahku tetap menolong aku, Allahku tetap menyertai aku. Dan bagaimana kita melihat pertolongan Tuhan? Seringkali saya mengatakan, bagaimana kita melihat, bagaimana kita menganalisa berkat Tuhan. Kalau sering saya guyon, berkat itu seabrek dan orang mengangkat. Berarti secara dunia orang mengatakan kalau namanya diberkati itu berarti banyak. Banyak itu berarti wah itu yang berkat. Tapi saya memberikan singkatan berkat. Ada yang masih ingat? Apakah berkat itu bukan saat berkat orang mengangkat, tapi besarnya enggak terasa, enggak lupa tapi khasiatnya amat terasa. Khasiatnya amat terasa. Saya sering mengilustrasikan ketika kita tidak punya sesuatu, ada sesuatu yang sedikit rasanya waduh, puji Tuhan. Tapi kalau kita tidak membutuhkan sesuatu besar karena sudah banyak berkat, ada berkat yang kadang besar, kita mengatakan ini biasa. Jadi kadang-kadang hanya sepele, tetapi itu luar biasa khasiat. Jadi bagaimana kita mensyukuri, kita melihat semakin kecil, kita melihat berkat, semakin kecil damai itu. Tetapi bagaimana ketika kita melihat semakin besar, jadi bukan besar dalam arti secara hurufiah, tetapi besar kekuatannya, khasiatnya, kemampuannya berkat itu yang semakin besar, maka semakin besar damai. Nah, seringkali ini yang mengikis akan damai. Nah, bagaimana kita terus mengingat berkat itu? Sekecil apapun kita terus ingat, kita terus tulis. Wah, luar biasa. Tuhan itu memberkati aku luar biasa. Mungkin orang lihat berkatnya apa? Ketika kita mengatakan aku bisa bernapas luar biasa. Wow, bernapas saja kok luar biasa. Itu sesuatu yang luar biasa. Harus kita lihat itu. Jadi yang pertama pemazmur mengatakan harus mengingat. Semakin kita sering mengingat berkat Tuhan, semakin damai, semakin sukacita, semakin gembira itu semakin timbul di dalam hati dan pikiran kita. Kemudian yang kedua dikatakan ayat yang kelima tadi, inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju ke dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Tuhan. Jadi kuncinya yang kedua adalah datang kepada Tuhan. Ketika tanggal 2 kita kumpul dengan Danpot, dikatakan boleh beribadah tetapi harus tetap protokol kesehatan. Karena pada waktu itu kita masih dikelilingi Temanggung dan Kabupaten Magelang yang merah semuanya. Puji Tuhan hari ini sudah Temanggung sudah surut, kabupaten sudah surut, kota sudah tidak ada yang positif. Tetapi pada waktu itu bagaimana sukacitanya ketika kita mulai boleh beribadah kembali. Tetapi akhirnya mereka sebagian dari gereja-gereja yang besar itu cukup enggak ya gedung gereja saya ya? Tempat Pak Trio cukup enggak? Tempat saya kayaknya cukup, bahwa 1 meter atas 1 meter
masih bisa lah, kalau tidak nanti depan kasih, tapi panas banyak. Ya sekalian berjemur depan, sampai masih nanti dibuka, masih cukup. Tetapi dengan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, akhirnya ya sebagian dari mereka kita belum dulu lah. Mereka mengatakan kita belum dulu menteri, ya sudah. Tetapi ada sukacita. Kenapa? Ingin datang kepada Tuhan. Datang yang bagaimana? Jadi datang yang bagaimana? Dikatakan di sini. Bagaimana ketika dia mengatakan mendahului mereka melangkah ke rumah Tuhan dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Dikatakan dengan sorak-sorai. Jadi ketika kita, saya yakin ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, anak-anak yang terkasih yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, walaupun masih nanti mereka melihat, tetapi yang pertama datang kepada Allah adalah dengan sukacita, dengan sorak-sorai, dengan senang. Jadi kita datang kepada Tuhan bukan karena tekanan, bukan karena paksaan, bukan karena kepaksa, tetapi karena sukacita, dengan dikatakan sorak-sorai. Jadi ada luapan emosi senang di dalam dirinya. Jadi rasanya nunggu hari Minggu itu keinginan Minggu. Walaupun sekarang saya percaya ibu bapak bisa melihat khotbah-khotbah di TV, di YouTube dan sebagainya yang luar biasa, tetapi rasanya datang bersama dengan saudara-saudara terkasih itu menjadi kerinduan, menjadikan sukacita. Jadi datang kepada Allah dengan sukacita, sorak-sorai tadi. Yang kedua adalah datang kepada Allah dengan semangat. Kalau ada sukacita berarti ada semangat. Oh, puji Tuhan. Tetapi harus ada semangat. Dikatakan di situ dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan, dikatakan mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Jadi kayak ada suatu persaingan. Tetapi sebetulnya ini yang menjadikan dengan semangat, mendahului dengan semangat datang kepada Allah. Minggu yang lalu saya mengatakan bagaimana kita dengan keadaan dunia saat ini, kita puji Tuhan, kita bisa belajar firman Tuhan. Tidak seperti dulu harus beli buku, sekarang tinggal buka di HP ibu bapak saudara, pengen buku apa bisa situ, atau langsung pada renungan ada di situ, mau cari apa saja bisa. Jadi semangat. Yang ketiga dari datang kepada Allah adalah ketika kita datang kepada Allah dengan syukur, dengan matur nuwun kepada Gusti. Jadi bagaimana ketika kita datang kepada Tuhan dengan sukacita, dengan semangat, dan dengan matur nuwun, dengan terima kasih. Dikatakan di sini dengan syukur. Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Aku bersyukur lagi. Jadi terima kasih ini terus menerus ada di dalam diri kita. Matur nuwun ini luar biasa. Tuhan setiap hari berkatnya terus menerus terjadi di dalam kehidupan kita. Nah ibu bapak, inilah yang menjadikan kita akhirnya seperti pemazmur mengatakan, kita mampu mendapatkan damai sejahtera. Di dalam menghadapi kehidupan saat ini, hidup kita penuh dengan damai sejahtera, hidup kita penuh dengan sukacita. Amin. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah boleh kami renungkan sebentar. Biarlah Ibu menjadikan berkat di dalam kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur akan firman. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama-sama mengaminkan dan mengajak ibu bapak untuk berdiri. Kita akan bersama-sama meyakini bahwa Allah kita Allah yang baik, Allah kita yang merencanakan untuk kita semua rancangan damai sejahtera, rancangan kebaikan untuk kita dari semula.
Kita mengucap syukur dan kita akan memberkati yang daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati dan menyertai di dalam ibadah kami. Saat ini Tuhan, kami datang dalam syafaat kami. Kami terus menyerahkan negara bangsa kami dalam tangan kuasa. Biarlah pertolongan yang daripada Tuhan, Tuhan terus limpahkan untuk negara bangsa kami. Terlebih pada para pemimpin negara kami, baik yang ada di pusat, di daerah-daerah provinsi maupun di kabupaten kota Tuhan, yang dimana saat ini bangsa kami sedang menghadapi akan pandemi corona ini. Tuhan, biarlah kebijakan-kebijakan akan para penyelenggara negara kami semua datang dari Tuhan, karena Tuhan memberikan hikmat kepada mereka semuanya, Bapa. Dan biarlah Tuhan, Engkau terus juga memberikan kepada seluruh warga negara, seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, terlebih yang ada di daerah-daerah yang saat ini dalam keadaan secara gugus tugas mengatakan merah. Tuhan, Engkau memberikan akan kesadaran kepada seluruh masyarakat agar mereka benar-benar mendukung apa yang ditetapkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, sehingga kami boleh bersama-sama menekan akan penyebaran akan corona ini, sehingga bangsa kami terlebih di daerah-daerah yang saat ini sedang dengan penuh semangat untuk melawan akan penyebaran corona, Tuhan akan menolong sehingga bangsa kami akan cepat terlepas dari pandemi corona ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pertolongan-Mu, dan hanya kepada Engkau Tuhan kami mohon pertolongan Tuhan. Tuhan melawan bangsa kami, Tuhan melawan masyarakat Indonesia, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biar Tuhan terus juga memberkati akan hamba-hamba Tuhan, khususnya di gereja baptis yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Tuhan juga memberkati mereka. Begitu juga untuk beberapa dokter yang anak Tuhan umat baptis, Tuhan juga memberkati mereka. Baik yang ada di Kediri, yang ada di Batu, yang ada di Surabaya, yang ada di Semarang, Tuhan memberkati mereka. Gabungan gereja baptis, Tuhan juga terus berkati. Kota di mana kami beribadah, bertempat tinggal, baik kota dan juga kabupaten Magelang, Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan biarlah Bapa Engkau terus berkati kami semua dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Baik kami yang ada di gereja ini maupun saudara-saudara kami yang saat ini sedang ibadah di rumah. Tuhan terus berkati kami dengan berkat kekuatan iman. Tuhan terus berkati kami semua dengan kecukupan yang daripada Tuhan. Karena Tuhan terus membukakan tingkat-tingkat berkat Tuhan untuk setiap pribadi-pribadi kami semuanya. Tuhan juga berkati kami semua dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Sukacita ilahi Tuhan terus ada dalam setiap pribadi-pribadi kami. Tuhan juga berkati kami semua dengan keluarga-keluarga yang ada. Kasih Kristus Tuhan senantiasa ada dalam setiap hati pikiran setiap kami semua, sehingga damai sukacita ada dalam setiap keluarga-keluarga kami semua, ya Bapa. Tuhan juga berkati akan generasi penerus di gereja ini. Tuhan berkati mereka yang masih balita dalam pertumbuhan fisik. Tuhan juga berkati anak-anak remaja pemuda dalam studi mereka, di dalam kuliah mereka, pekerjaan teman hidup mereka. Terlebih mereka yang akan masuk di dalam perkuliahan, Tuhan akan menolong untuk mereka mendapatkan tempat di mana mereka akan studi lanjut. Mereka yang merindukan pekerjaan, Tuhan juga memberkati, membukakan akan jalan untuk mereka mendapatkan pekerjaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Dan biarlah ketika kami semua akan kembali dalam segala aktivitas kami hari ini dan juga hari-hari berikutnya, berkat
rahmat dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang daripada Roh Kudus tercurah atas ibu bapa, saudara-saudari semua sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih telah berkati. Mohon kesabaran sebentar dari Bapak. Terima kasih atas kerawaannya. Kita terus minggu depan juga beribadah kembali dalam situasi protokol kesehatan. Silakan ibu bapak untuk ramu kembali walaupun masih agak canggung kita. Memang satu ibadah kita tidak selama seperti biasanya. Tuhan Yesus akan boleh menjadi